tugas hidup ini sesuai dengan kebutuhannya. Ibu-ibu yang hormati, singkat saja karena waktunya sudah molor, tapi alhamdulillah walaupun molor kita sudah dapat hadiah banyak. Yang pertama genset, kedua tanah wakaf, ini kan hadiah semua. Tapi ini semua amanah yang mungkin bisa kita kembangkan berikutnya supaya Aisyah Waru menjadi semakin berkibar, Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Lok Waru itu sebetulnya gudangnya orang-orang pinter, Bu. Ya. Tapi kadang-kadang kok yo orang kepingin jadi penyiar. Akhirnya nah jangan nyambut gawe. Tapi nyambut gawe, bukan nyambut gawe. Makanya kadang-kadang kita itu tersinggung dengan bapak-bapak yang bilang istrinya kerja apa? Di rumah saja. Nah, ya toh? Di rumah saja itu padahal ya 24 jam. Nah, itu. Jadi luar biasa Ibu-ibu Aisyah di seluruh Indonesia ini tidak memiliki rasa berat untuk melangkahkan kaki beramal soleh melalui sebuah organisasi, karena memang apa-apa yang kita kerjakan melalui organisasi ini menjadi ringan. Jadi seperti yang pernah disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, kesini wahai sahabat-sahabatku, saya sering kan bilang gitu. Apakah kamu ada apa ya Rasulullah? Apakah kamu masih dipekerjakan oleh Rasulullah, oleh Allah? Gimana cara Allah mempekerjakan kita ya Rasulullah? Ya apabila kamu masih diberikan keinginan, kesempatan untuk beramal soleh sampai akhir hayatmu. Nah kalau kan ada Bu teman-teman itu, ayo nang Aisyah saya ngenteni pensiun, ayo ngenteni Aisyah saya ngenteni putuku gede-gede, marino putunya gede saya ngenteni Yunarno. Ya kan Allah syariah Allah itu berarti belum diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Ya kita harus bersabar, tapi kadang-kadang udah disetir. Masa ngenteni mati dhisik baru beraisyah. Kemarin tak gitu kan ada anggota Lok Waru ya Bu ya. Ya tahu ada memang. Tuh aku nak dong kemarin ya. Jadi jangan sampai seperti itu kita titik ayo. Karena sepertiga kehidupan kita itu kalau kita mau mengintervensi diri kita, maka sepertiga adalah untuk diri sendiri. Seneng no awake dhewe, berbahagia. Bagaimana cara bahagia kita? Itu kita cari. Yang kedua, sepertiga untuk keluarga. Sepertiga untuk perjuangan. Jadi perjuangan itu sepertiga ini perjuangan untuk siapa? Untuk masyarakat di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, adik kita. Sepertiga ini saya dibagi mana? Dari 10 Bu. Aisyah ini 1/10 dari sepertiga. Ya itu sangat itu. Iya kan? Nah, makanya di Aisyah itu ada pimpinan harian, ada pimpinan mingguan, ada pimpinan bulanan, ada pimpinan tahunan, ada pimpinan 5 tahunan. Ya, makanya kan kadang-kadang ada orang mengatakan manuk gadik cucuke biru. Itu kemarin dilantik turu ya, makanya di Aisyah Muhammadiyah ada yang namanya apa? Pelantikan, mesti pengukuhan supaya komitmen ya. Dan yang terakhir memang betul apa yang dikatakan salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah waktu tahun 80-an. Anjane berapa gimana keong kok buera kok gak gampang ngomong aneh wong itu. Iya. Gitu ya. Berambang di tangan. Gak gampang ngomong aneh wong. Aneh sopo. Itu ternyata harus dibawa. Ibu-ibu, saat ini kita melakukan musyawarah cabang itu adalah bagian dari sistematika terstruktur yang dilakukan sebuah organisasi. Yang pertama dulu apa Bu kita di Solo? Nah, pertama, terus apa lagi? Musbir, terus kemudian musda, kemudian musda. Nanti Ibu juga masih ada pekerjaan lagi namanya musra. Nah itu bingung nanti cari ketua ranting sopo, bingung mana ya. Tapi jangan bingung, mesti ada Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Maka yang terselenggara pada saat ini itu di samping nanti itu kita menetapkan pimpinan baru, maka program-program atau apa-apa yang harus kita siapkan itu apa saja. Tadi bagaimana laporan pimpinan cabang nanti, kemudian pengesahan calon tetap ya, dan pemilihan pimpinan cabang, kemudian penyusunan program
kerja ya Bu ya, yang dilakukan oleh siapa? Komisi-komisi nanti, ibu-ibu ya. Saya dulu waktu jadi anggota ranting itu bingung, apa sih yang dimaksud musyawarah cabang itu. Jadi ranting harus tahu yang nanti dibahas itu apa, sehingga nanti kalau pulang ke ranting masing-masing bisa menjelaskan kepada anggotanya. Marilah Pak Bu, ucap apa sih ucap itu, lah itu menjelaskan. Nah, musyawarah di tingkat kecamatan, di tingkat cabang, gitu loh. Jadi karena anggota kita itu banyak juga yang tidak tahu, maka harus ditaukan. Ditahui apa ditaukan? Ditahu. Nah itu seperti itu. Karena apa, kadang-kadang ibu-ibu itu pokoknya elok-elok gitu, supaya nanti bisa jadi kader, asalnya simpatisan, terus simpati, setelah simpati itu pecinta, maka itu harus dimengertikan. Saya dulu tanya ke Bu Mami, apa sih Bu musab itu? Tak keliru ya Bu. Saya Bu Mami nggak manggil saya nggak duduk lagi, jadi ya gimana Bu? Saya sekarang itu seperti itu Bu, sehingga nanti tahu apa sih yang dibahas. Oh iya ya, akhirnya beliau akan yang lain-lain akan oh iya aku tak kepingin bantu di sini saja, di sini. Kalau itu semua dipahami oleh ketua ranting dan pimpinan ranting, maka pekerjaan kita jadi mudah dibagi. Jadi makanya jangan hanya ketua saja, tapi coba di lok waru ini, Bu Mami itu hanya noding itu wis mari wong-wong. Iko lho ya benar no. Ya perlu gini ya. Nah, gini loh ya. Atau mek diam saja wis ngerti dhewe wong-wong. Karena memang yang jadi kadernya itu orang cerdas-cerdas dan memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Itu garapan mek ngono kok. Bapak SD Aisyah kemarin. Nah, saya itu sudah ragu sebetulnya awalnya ya. Bu Mami, kalau uang sak miliar begini nih nyicil ya apa? Iso wis gampang. Nah, ternyata kan ya nyicil lah ya sampai sekarang. Nah, kemudian Bu gak ngerti Bu sapa? Bu Reni itu ya apa caranya nyicil dan juga dibantu oleh ibu yang lain. Ternyata ya bisa. Nah, seperti itu. Maka semua kalau kita kerjakan bersama-sama menjadi bisa. Yang berikutnya terakhir Ibu, katanya Bu Restu cuma 2 menit. Nanti Ibu begini, komisi-komisi yang Ibu lakukan nanti, yang sidang-sidang atau membahas tentang program ini, tidak usah banyak-banyak, ya, sehingga nanti itu bisa dikerjakan sampai ke bawah, ya. Jadi cabang itu memformat atau merencanakan, ya. Itu ini yang kira-kira bisa kami lakukan seperti ini dan seterusnya. Nah di situ akan lebih cepat di dalam kita pelaksanaan program-program yang prioritas mana yang bukan. Yang prioritas itu tentunya masalah ideologi Bu, penting. Pemahaman agama juga itu juga harus menjadi, nah, apalagi amal usaha itu juga perlu menjadi bahasan yang begitu penting di sidang-sidang komisi, ya. Ideologi karena apa? Orang itu kalau sudah ideologinya mantep Bu, beraisyah itu enggak berat. Masih dikancingi bojoe omahe, tapi tetap jalan. Saya itu sering dikancingi sama Pak Taufik antara Mbak Zia jam 10 atau PDA. Wis gak boleh ya. Buka no ya wis lu beli kono lho gak apa-apa iso Tapi setelah itu kan cair. Dikira ibu-ibu aku dilepas gitu aja Pak Taufik, kadang-kadang banyak. Gini nih mau berangkat ya sih dikudo Bu tadi, kayak mendol. Itu seperti itu. Tapi enggak apa-apa kan aku enggak terlalu telat lama-lama kan. Bikin mendol cuma 2.000 itu aja. Karena kalau diberikan Pak cocoknya. Jadi itu Bu, memang semuanya mesti punya anak muda kan anaknya sregep, bojone sregep. Belum tentu. Kalau saya telat pulang 1 hari cuma 2 kegiatan, setelah itu enggak ada lagi. Mari pernah Aisyah PKK wes mari ngono gak mana. Jadi saya pernah itu kalau sudah malam mau nyambangi apa ya kayak iso nyengit-nyengit Bu gitu. Seperti itu saya, ya. Ibu juga harus begitu juga, nggak apa-apa. Sini goroi, saya dari sekolah. Mana? Aku ketemu wong-wong, ketemu pada rapat. Setelah itu mana? Oh iya malah kan rapat mana dan seterusnya. Itu saya lakukan karena orang ranting juga perlu saya. Saya kira itu ibu sekalian. Jadi yang pertama nanti program kerja itu monggo diajukan, terus laporannya bagaimana, kemudian bagaimana pemilihannya, jangan apa.
nanti jangan sampai ada ketua cabang dan juga merangkap jadi ketua ranting, ya jangan. Nanti bingung Bu, nanti bingung. Jadi misalnya saya ketua PDA jadi ketua ranting saya, itu bingung nanti ini ranting apa cabang. Paling tidak Ibu harus, karena ada kebijakan dan ada kebijaksanaan. Kalau kebijakan itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau kebijaksanaan wes notok hanya uang wes dari anggota orang ini dari anggota MKS, soalnya sering dipanggil itu apa perawatan jenazah. Si kak wani-wani itu wes betapa kayak si maju dari kampung. Ya sudah, tidak apa-apa kan? Wes jadi anggota MKS. Itu tidak apa-apa, silakan. Saya itu anggota MKS di ranting saya. Iya, anggota. Lah terus kan uang lo jadi cantum no, gak apa-apa betapa kok gebeden-gebeden ngomong. Maksudnya gebeden-gebeden itu karena memang tidak ada yang lain, si tuwek-tuwek ini cek juga apa itu beraktivitas ya gitu. Jadi jangan sampai ketua ranting ya ketua cabang atau ketua majelis dikdasmen ya kepala sekolah aja. Berarti Bu Reni aja didadekno ketua majelis dikdasmen, apalagi ketua cabang. Wis paling gak bener Mbak Reni kok ya apa terusan. Enggak apa-apa Mbak Reni ya. Jadi itu, tapi Mbak Reni ini sudah di majelis kader di PDA. Wis sampai sampean coba golek itu. Saya kira itu Ibu sekalian, terima kasih sekali. Mohon nanti dipersingkat dan apa yang menjadi program kita itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis di situ. Dan Ibu-ibu mohon untuk bersabar dan jangan sampai ada yang izin pulang, nanti dipercepat saja ya. Kalau izin pulang nanti nggak tahu, dan harus ada nanti sosialisasi juga di bawah, yang datang ini harus menyampaikan kepada yang tidak datang tadi apa ini oleh-olehnya dan seterusnya, supaya bisa nanti dilatih bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Tentunya banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.